A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Baik, pertama-tama yang paling utama dan harus kita utamakan, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali ayah bunda kakak dalam rangka kajian satu doa, dan insya Allah ini menjadi salah satu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Karena apa? Jika Allah ingin menunjukkan kasih sayang kepada seorang hamba, maka Dia akan terus memakai hamba tersebut di jalan-jalan ketaatan, di jalan-jalan kebaikan. Maka ini adalah salah satu tanda ayah bunda kakak, insya Allah menjadi salah satu tanda bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda kakak, lagi-lagi saya di sini menggantikan guru kita semua, yaitu Abi Andika, ayah Beben, karena pagi ini guru kita semua, yaitu Abi, Umirini, dan ayah Beben langsung jalan, ya, langsung safar lagi dari Surabaya menuju Bogor lagi, begitu kurang lebih. Jadi izin saya menyampaikan kajian satu doa pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ini saya ngelihat ada guru saya juga nih di Zoom, ya kan, Buya Kardi, masya Allah. Buya Kardi, kita sapa dulu nih ya. Saya sapa dulu Buya Kardi. Assalamualaikum Buya Kardi. Masya Allah. Ini Buya Kardi ini pengasuh ya dulu saya ketika awal masuk pondok di Pondok Sio. Mungkin izin ya Buya, kita mau dengarkan dulu nih satu kata, dua kata mungkin dari Buya. Gimana Buya di sana kondisinya? Masih rahmatan lil alamin, dan mungkin ada pesan-pesan nih buat kita santri Pondok Sio nih di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bagaimana kabar di Makassar? Ya, alhamdulillah semua sekarang baik. Sekarang lagi dalam proses. Ya, gimana dulu membangun Masjid Muslim Bilioner, ya kita ulangi lagi di Makassar. Ya, mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi, ya, dengan lahan, areal kosong lagi, area yang masih belum diapa-apain istilahnya. Ya, insya Allah nanti bisa mengikuti jejaknya Masjid Muslim Bilioner di Bogor, ya. Doain semua ya, Bapak Ibu semua. Doakan juga biar Masjid Rahmatan lil Alamin benar-benar menjadi rahmat buat masyarakat di Makassar, ya. Nanti juga insya Allah bulan depan lah target paling lama, insya Allah juga akan diberangkatkan lagi dari sini sebanyak 6 orang buat belajar ke Masjid Muslim Bilioner lagi, ya kan, untuk mempersiapkan insya Allah Juli pertengahan tahun 2024 Rahmatan lil Alamin bisa sanggup lah ya memulai secara aktif, memulai secara secara masif lah ya. Untuk ukuran masjid kecil ya kita coba usahakan nanti
bisa aktif di segala sektor, bisa berkontribusi banyak ke masyarakat, dan tentunya bisa bekerja sama dengan Masjid Muslim Bilioner untuk lebih apa namanya, tentu memakmurkan masyarakat dan utamanya masjid ya. Buat para santri di Muslim Bilioner semangat ya. Jangan lupa kameranya dihidupin karena ini masih sampai hari ini Buya lihat masih jadi ya nggak apa-apa ya dihidupin aja. Jangan nunggu ayah beben ini ngomel dulu. Buat Ustadz Jaya ya ini pertama Buya mau denger Ustadz Jaya ngisi materi udah lama Buya pengen-pengen ini ya tafadhol ya ini sebuah kebanggaan tentu buat Buya ya menyaksikan ya pertumbuhan Ustadz Jaya. Mudah-mudahan memang Ustadz Jaya bisa menjadi anugerah juga buat umat. Itu aja dari Buya. Tafadhol dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khairan jazaa untuk Buya Kardi. Insya Allah menjadi rahmat ya, Masjid Rahmatan lil Alamin, karena CEO-nya pun namanya Rahmat Yukardi itu. Itu akan jadi rahmat. Baik, ayah bunda kakak semua kawan-kawan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tadi apa namanya? Intinya tadi ya mungkin yang disampaikan oleh Buya Kardi ya, pesannya adalah apa namanya? Sekecil apapun gitu ya. Sekecil apapun tadi cuma sekedar on cam saja ya di Zoom, kalau kita memang nggak langsung dari Masjid Muslim Milioner maka silakan on cam khusus untuk SOD maupun SPA Masjid Muslim Milioner begitu. Nah, ini mungkin berhubungan gitu ya, ada hubungannya ketika dikatakanlah guru-guru kita Abi Andika bahwasanya ada 5 pilar peradaban, maka salah satu pilarnya, faktornya itu yang paling penting adalah anak anak muda. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan, anak muda yang terpaut dengan masjid. Kenapa? Karena di sebuah hadis pun disebutkan bahwasanya ya 7 naungan ya kan. Sab'atu yudhillahumullah fi dhillatin yauma dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika nanti tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa di situ salah satunya? Syabun nasi fi ibadatillah. Ya. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan dan ar-rajul ya. Qalbahu mu'allaqatu fil masajid. Anak muda yang terpaut dengan masjid ya kan? Cinta dengan masjid. Kalau dia udah dengar azan langsung bergegas ke masjid. Nah, tapi perlu disadari kawan-kawan semua, ya. Peradaban tersebut, naungan tersebut tidak akan bisa kita wujudkan, tidak akan bisa kita dapatkan kalaulah kita tidak mempunyai adab. Setuju nggak? Ya. Peradaban tersebut, naungan tersebut tidak akan bisa kita dapatkan, tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa terrealisasi kalau kita sebagai anak muda, ya kan, sebagai manusia tidak punya yang namanya adab. Karena adab itu hal yang mengatur, ya apa namanya, kan asal katanya ada bayu adibu ya, adib. Jadi tingkah laku, perangai, ya kan, etika yang sebagaimana yang seharusnya memang dimiliki oleh seorang muslim. Contoh misal adab apa? Adab makan. Kalau dalam ilmu table manner tuh ya ketika kita makan di atas meja itu ada adab-adabnya kan. Nah itulah jadi adab tuh mengatur semuanya memang. Adab menggunakan handphone, adab pada orang tua. Memang itu adab tuh jadi rem. Ibarat kata SOP ketika kita mau melakukan suatu hal. Ketika kita berinteraksi dengan apapun itu, maka udah diatur sama adab. Maka pasti kalau kita nggak beradab, berantakan semuanya ya nggak? Berantakan. Ini dalam sudut pandang anak muda lah, kita sebagai anak muda khususnya di sini di Masjid Muslim Milioner itu ya. Contoh hal kecil aja lah. Kalau kita tidak bisa
memanage HP kita, ya kan, handphone kita, tidak bisa menggunakannya dengan adab, tidak tahu batasan-batasannya, maka pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Terlebih lagi ya, di akhir zaman ini, semua hal kenikmatan dunia itu Allah bukakan. Penuh dengan kebebasan, penuh dengan kemudorotan dan seterusnya dan seterusnya. Dan Allah pun sudah janjikan di dalam Quran surat ke-6, surat ke-6, ayat ke-144. Bukan 44, bukan 144. Al-An'am ayat 44. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya, fatahna alaihim. Ketika kita sudah lupa akan urgensinya sebuah adab, ketika kita lupa bahwasannya Rasulullah itu diutus karena ingin menyempurnakan adab akhlak, ya kan? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Ketika kita lupa akan urgensi adab, ya kan? Terhadap peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim. Kami pun membukakan untuk mereka. Apa yang dibukakan oleh Allah? Abwaba kulli syai'. Segala pintu kesenangan di dunia ini. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, ketika kita udah senang, ya kan, udah senang dengan segala keterbukaan ini, kebebasan sekarang di akhir zaman, ya kan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan kita, tapi kita terus lakukan hal tersebut, hati-hati. Akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ketika kita tidak melakukan suatu hal tersebut dengan adab, pasti apa efeknya? Akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Kami akan siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu tiba, mereka akan terdiam putus asa. Hati-hati. Ya. Apalagi kita sebagai anak muda. Kalau kita kaitkan dengan keterbukaan sekarang, itu tadi contoh HP, ya kan. Kalau kita nggak gunakan dengan adab, HP ini kan salah satu hal yang termasuk dalam ini, ya, pintu kesenangan, benar nggak? Ya kan, kebebasan ada pada handphone. Maka kalau antum nggak menggunakan dengan adab, bahaya, bisa menjadi bumerang. Bebas. Sekarang antum bisa lihat apa aja di HP, benar nggak? Betul kan? Lagi sendirian bisa aja. Kalau mau melihat hal-hal yang tidak disukai, tinggal searching. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak tahu antum mungkin ada yang DM-DM akhwat, ya kan? Ada yang minta fallback dong, ya kan? Mungkin ada, kita nggak tahu. Nah itu kan keterbukaan gitu loh. Gampang antum mau nyari cewek Korea juga kan bisa aja sebenarnya, ya kan? Cewek Korea, cewek India, ya kan? Bisa aja. Nah itu keterbukaan. Jadi makanya kalau kita nggak menggunakannya dengan adab, mustahil kita bisa mewujudkan peradaban, mustahil kita bisa mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka alhamdulillah, bersyukur antum ada di sini. Gitu. Bersyukur kita ada di sini, di Pondok CEO Masjid Muslim Lioner, yang di mana terkait masalah ini adab itu sangat ditekankan sekali, ya kawan-kawan semua. Sangat ditekankan sekali. Kita selalu senantiasa ditekankan oleh tahu diri, ya kan, tahu posisi, tahu kondisi, terdidik, terpipir, 5T itulah tuh. Ya, itu kan mendidik kita untuk benar-benar beradab, ya kan. 5T itu yang mendidik kita, ya kan, melatih kita untuk kita menjadi insan yang beradab, kayak Ibrahim kata kawan-kawan semua. Tahu diri,
Gimana caranya kita nih, ya kita hamba Allah. Antum maha santri ya kan. Kita nih hamba Allah. Kita nih sekarang antum maha santri ngasih jadi followers ya kan. Kita tahu diri gitu. Itu melatih adab tuh. Terus tahu posisi ya kan. Kita nih sebagai khalifah ya kan. Sebagai khalifah maka bersikaplah memang sebagaimana seorang khalifah. Contohnya siapa ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus senantiasa mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tahu kondisi, ya kan? Tahu kondisi. Maka kalau esensinya tahu kondisi, kita akan senantiasa benar-benar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bagaikan seorang musafir kan gitu, ya kan? Bagaikan seorang musafir. Ketika musafir kira-kira kalau dia misal si Fatur, nah, antum di Papua Timika, nanti misal tapi antum nggak akan pulang dengan liburan sini kan. Tapi kalau misalnya antum pulang dari sini ke Timika, itu kan safar gitu, antum jadi musafir, ya kan. Kira-kira antum ketika berangkat ke Timika Papua, ya kan, antum perlu nggak kira-kira sempat nggak mau nggak mampir-mampir dulu misal mampir dulu kan nih rental PS dan PS ya. Kira-kira perlu nggak sih? Mau nggak kayak gitu? Nggak kan? Karena waktunya sedikit ya kan, sempit. Sedangkan tujuan masih jauh ya kan, dan terbatas ya kan. Bisa bisa jadi sebelum nyampe ya kalau malam meninggal ya kan. Nah itu esensinya gitu. Jadi musafir tuh senantiasa dia akan melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Sekiranya dia mampir juga ke rest area, itu kan paling cuma makan ya kan, cuma BAK, BAB. Jadi nggak mungkin dia melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya kan? Itu esensinya. Terlebih lagi terdidik, terpimpin. Nah itu juga melatih kita. Pokoknya semua itulah melatih kita untuk menjadi orang yang beradab tentunya. Terdidik bagaimana ya itu tadi. Kalau orang beradab pasti dia asalnya memang sudah terdidik, ya kan? Sudah terdidik. Apa esensinya? Ya sami'na wa ta'na. Kalau kita tahu kita masih jadi followers, ya, maka terdidiklah sama peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan sama atasan antum, ya kan? Sama pimpinan antum. Itu esensinya. Ya, sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami berkhianat, kami membangkang, ya kan? Sami'na wa asaina gitu, ya kan? Bermuka dua, ya, bermuka dua lah, membangkang lah. Nah ini sifat-sifat yang menyesali, yang bertolak belakang dengan yang namanya adab. Gitu. Terdidik. Kalau memang sudah peraturannya harus on cam ya kan zoom, ya udah. Jangan on cam cuma ketika ada ayah, ya, ketika ayah beben yang ngisi, ya kan. Jangan cuma hadir di Masjid Muslim Donet ikut kajian satu doa ketika ayah yang ngisi, ya kan. Abi Andika yang ngisi. Tapi kalau yang ngisi misal ya yang lain Ustaz Sahabat, Ustaz Zahron, kalau ini terserah ya. Terserah. Ya. Ketika orang lain yang ngisi bukan ayah, bukan abi, kajian satu doa langsung dia pergi dari masjid. Ini nggak terdidik kalau yang kayak gitu. Ya kan? Nggak terdidik, ya. Nggak beradab. Karena cuma dia terdidik, dia cuma taat ketika memang ya di hadapan ini aja gitu, guru aja. Kan yang namanya terdidik ya kan. Kalau kita terdidik sama guru kita, sama ayah beben lah, ayah Abi Andika ya kan, pimpinan kita, pengasuh kita, orang tua ideologis kita, guru kita, maka ada nggak ada ayah, ada nggak ada ayah beben, kita sama aja gitu, ya kan? Esensinya kan subhatul ustad di situ, benar nggak? Ada nggak ada ustadz kita, kiai kita, ya kita sama aja gitu loh, ya kan? Kita sama aja. Jadi muka kita tuh nggak dua gitu, muka kita nggak ada, nggak cuma manis di depan aja gitu, ya kan? Nah itu makanya tuh bersyukur di sini tuh dididik kayak gitu gitu loh. Terdidik sejauh mana antum bisa terdidik ketika memang antum dihadapkan dengan hal-hal yang tidak seperti biasanya. Nanti
semua SOD SPA Femgate ya kan, santri nggak ikut, ya kesian antum nggak diajak ya kan. Itu di sini nggak ada siapa-siapa, bener nggak? Nggak ada Ustadz antum, nggak ada abang kelas antum, nggak ada guru antum, nggak ada SOD SPA. Semua di sini ikhwan akhwat santri. Kira-kira antum terdidik apa enggak, itu antum. Ataukah malah jadi bebas ya kan, diukir balik antum di sini ya kan. Oh ini hijab ntar dibuka dengan bebas berinteraksi mana kan. Ya, bisa aja ya kan. Kalau antum nggak terdidik, makanya dibiasakan dari sekarang itu. Itu kan adab, itu adab. Itu yang menyamakan antum. Itu yang menyamakan antum. Ada nggak ada musyrif antum, ya ada nggak ada guru antum, ini tetaplah jalan ziyadah. Jangan sampai nanti kita pengen nggak ada ziyadah sama sekali. Ya kan? Alhamdulillah antum udah punya syahid ya kan, dia udah kelar 30 juz ya kan. Lagi sakit ya. Kita doakan semoga syahid diberikan kesembuhan yang tidak penyakit setelah. Kemungkinan besar ya syahid akan berobat di rumah gitu ya. Berobat di rumah karena memang sudah kondisinya sudah apa namanya, makin ini gitu penyakitnya. Kita doakan semoga benar-benar Allah berikan kesembuhan nanti ya dalam proses pengobatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa lagi misal Sanja yang udah banyak hafalannya ya kan. Itulah. Ya, terdidik itu esensinya, terdidik gitu loh. Terdidik itu melatih antum benar-benar menjadi manusia yang beradab. Karena bedanya ya antara manusia yang beradab dan yang nggak beradab itu jauh berbeda. Kalau kita nggak punya adab sebagai manusia, maka kita nggak pantas disebut sebagai manusia. Jujur. Bahkan lebih hina dari binatang, dari hewan. Balhum adol, lebih sesat dari hewan kalau kita nggak punya adab. Tapi kalau kita punya adab, ya kan, makanya disebutkan al adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Itu pun sembarangan itu para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitabnya. Karena jauh secanggih apapun ilmu antum, ya kan, secerdas apapun otak antum, tapi kalau nggak punya adab, ya kan, ada orang berbicara di depan nggak diperhatiin malah ketawa-ketawa, ya kan. Allah hingga akan kepake antum demi Allah. Mau dimanapun ya, kalau antum setinggi langit pun ilmu antum, kalau antum nggak punya adab, ya apa kali pakai. Di perusahaan manapun, kalau ilmu antum ini bagus mungkin canggih, tapi kalau antum nggak punya etika, nggak punya adab, nggak akan kepake demi Allah. Demi Allah, ya akan kepake. Tapi kalau antum punya adab, walaupun ya namanya ilmu bisa terus dikembangkan, ya bisa dicari. Kalau antum beradab, walaupun ya antum dalam tanda kutip masih ya, di atas di rata-rata lah gitu, cuma apa kemampuan antum, ya skill antum, ilmu antum, ya, masih rata-rata, artinya standar gitu, nggak yang profesional banget. Tapi kalau antum beradab itu kepake, insya Allah kepake, insya Allah kepake. Nah itu yang membedakan kawan. Jadi kalau antum beradab, antum dimanapun akan jadi berlian, insya Allah akan jadi berlian, akan kepake, akan mahal harganya, tinggi. Orang yang beradab tuh dia nggak bisa apa namanya, harganya tuh nggak bisa diukur gitu loh. Orang bingung gitu ngukur sejauh mana harga antum, makanya dia akan senantiasa dipakai dimanapun. Terdidik tadi, ya, terdidik. Kalau antum udah terdidik di sini ataupun nanti di luar sana, wallahu alam, ketika antum memang memutuskan setelah 4 tahun nggak di sini lagi, tapi antum mengamalkan dari 5T itu, ya kan, terdidik, terpimpinnya, apalagi antum akan kepake gitu, insya Allah. Pakai. Akan jadi berlian dimanapun berada, insya Allah. Terdidik itu esensinya, karena kita tadi antum benar-benar menjalankan segala ketentuan yang ada, rules yang ada, ya benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena makhluk gitu loh, bukan karena sosok, bukan karena ayah, bukan karena abi. Makanya belum disebut orang yang terdidik, belum disebut orang yang beradab ketika cuma di depan yang memangku kebijakan itu aja gitu loh. On cam kalau ada IBB, dia ada cuma kalau ada ustadznya. Ya kan? Hadir di masjid kalau ada, kalau yang ngisi IBB, ya kan?
belum terdidik, gitu. Masih karena figur. Tempatan yang lalu kan disebutkan ya kan, esensinya itu memang kita di sini bukan dididik untuk karena figur gitu. Ayah Abi besok mati, kalau ayah Abi besok mati terus kita masih begitu nggak terdidik, mungkin nggak akan ada lagi kajian satu doa, mungkin nggak ada lagi yang hadir di masjid ini, mungkin nggak ada lagi yang zoom, yang ikut zoom, kalau mungkin nggak terdidik, benar nggak? Jadi begitu kawan, saking pentingnya gitu loh, adab nih ya kan. Apa imata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Wa Muhammadun illa rasul. Muhammad tuh sama kayak kita manusia gitu ya kan, Nabi Muhammad. Apa imata, maka ketika dia mati, inqalabtum ala aqabikum, kamu berbalik gitu, murtad, enggak lagi berdakwah ya kan. Enggak lagi menyerukan kalimat Allah. Itu kan terjadi, benar enggak? Pernah sahabat waktu itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW dikabarkan Rasul telah meninggal ya kan, Muhammad telah meninggal oleh para sahabat. Waktu itu Umar nggak terima, kan kisah begitu ya kan. Umar nggak terima tuh, langsung dihunuskan pedang sama dia, ya kan. Siapa yang mengatakan Muhammad mati wafat maka akan kutebas kepalanya. Super takut itu kan sahabat. Maka ketika itu yang menenangkan siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dibacakan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya Umar, Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Apa imma taukutil qalabtum ala aqabikum, maka kalaulah dia meninggal lantas kamu berbalik ke belakang murtad, nggak mau lagi ikut kajian satu doa ya kan, nggak mau lagi hadir di masjid muslim milioner ya kan, nggak mau lagi membersamai masjid muslim milioner ya. Berbalik ke belakang itu langsung sadar kan di situ esensi terdidik terus itu langsung sadar Umar, wih benar juga. Maka para sahabat karena mereka semua terdidik terpimpin sampai sekarang akhirnya kan Islam sampai kepada kita ya. Karena terdidik terpimpin sama Rasul gitu loh. Beda kalau kita nggak terdidik terpimpin. Ya mungkin para sahabat kalau nggak terdidik terpimpin mustahil kita kenal Islam gitu ya kan. Mustahil kita kenal Islam. Terpimpin sama ya kan. Esensinya terpimpin ya sama lah, berkaitan terdidik terpimpin ini. Terpimpin tuh iya kita benar-benar tadi sami'na wa ta'na ya kan. Antum sebagai followers benar-benar taat gitu kan, terpimpin gitu. Dan antum menjalankan apa yang memang sudah ditetapkan dan berkata dengan apa yang memang sudah antum melakukan dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu esensinya, karena Allah cinta gitu kalau kita terpimpin ya kan, rapi gitu loh, ada terus yang mengatur itu semua ya kan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah tuh cinta kalau kita terdidik terpimpin rapi gitu loh ya kan, rapi, terdidik terpimpin rapi, Allah cinta. Makanya kalau Allah udah cinta, di insya Allah akan terwujud sebuah peradaban dari anak-anak muda, dari antum semua. Insya Allah kita semua sebagai anak-anak muda tadi mendapatkan naungannya Allah ketika di padang mahsyar gitu. Ya ketika di padang mahsyar. Nah itu jadi esensinya di situ. Maka sekarang ya antum mah santri khususnya lah ya, mah santri semuanya lah. Tapi yang ditekankan di sini sebagai para mah santri ya udah. Antum sekarang jadi followers ya kan. Ada saatnya nanti antum jadi leaders ya. Nggak kerasa antum jadi abang kelas nanti akan hadir adik-adik antum itu nggak kerasa gitu ya kan, nanti LCMB terus SOD tiba-tiba masuk santri baru. Kalau antum nggak terdidik terpimpin dari sekarang ya kan, nggak beradab dari sekarang, mustahil antum nanti bisa mengkoordinir mereka ya. Bisa jadi contoh ya. Karena apa? Good followers become good leader, good followers become good leaders. Followers yang baik, pengikut yang baik itu akan menghadirkan, mendatangkan pemimpin yang baik. Jadi terdidik terpimpin dari sekarang, yang terdidik terpimpin. Adab, harga mati lah kalau udah ada.
Jadi begitu kawan-kawan semua, itu aja yang mau saya reminder pada kesempatan pagi hari ini. Eh, Pasti kalau ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang doif, makhluk yang banyak kekurangan, saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum min nafsi wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kurang lebihnya mohon maaf, ayah bunda kakak, kawan-kawan semua. Sekecil sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Demikian mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon doanya selalu ayah bunda kakak. Kita sering doakan semoga kita terus istiqomah, terus bisa mengikuti rangkaian kajian satu doa setiap pagi ba'da subuh, karena ini adalah wasilah kita untuk senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar endingnya apa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita benar-benar meninggal di atas Islam, agar kita benar-benar meninggal di atas keimanan, agar kita meninggal benar-benar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya kembalikan kepada moderator Ustazah Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah sangat jaza untuk Ustaz Jaya yang sudah menyampaikan tausiahnya.